Oke, selamat malam Ayah Bunda. Selamat bergabung Ayah Bunda juga. Ucapan terima kasih Bu Yulia dan Ibu Guru dan Bapak Fasil yang lainnya kepada Ayah Bunda yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom pada malam ini. Sebelumnya, mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Ayah Bunda pada malam ini. Semoga dengan kehadiran Ayah Bunda mendapatkan keberkahan untuk kita, untuk Ayah dan Bunda, dan teman-teman kecil kita nantinya. Nah, sebelum Bu Yulia mulai, perkenalkan terlebih dahulu. eh, Bu Yulia yang akan membuka dan membantu yang nantinya akan memandu ayah bunda di Zoom kita pada hari ini hingga selesai nanti. Baik ayah bunda, tujuan dari kita melakukan Zoom ini tentunya untuk menginformasikan dan mengenalkan kepada ayah bunda tentang portofolio bakat yang mana portofolio bakat ini nanti kita akan bekerja sama dengan lembaga AB Home yang nantinya pengaplikasian dan cara tahapan-tahapan untuk mengenal tentang portofolio bakat ini nantinya akan dijelaskan oleh Pak Anto. Baik Ayah Bunda, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Anto, dipersilahkan, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, Pak Anto. Ya, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah pertemukan kita melalui kesempatan yang baik ini setelah sholat maghrib menuju eh, waktu sholat isya nantinya. Insya Allah mudah-mudahan menjelang sholat isya ini mudah-mudahan sudah selesai disampaikan. Insya Allah. Seperti yang terima kasih Bu Yulia sudah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yulia tadi bahwa terima kasih kepada Ayah Bunda sudah meluangkan waktunya di waktu istirahat di malam ini. Eh, Semoga kegiatan kita ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, izinkan saya mewakili dari teman-teman di Sakti, baik itu program SD dan SM, untuk menyampaikan sebuah program baru yang ini akan kita mulai coba untuk berkolaborasi bersama-sama di tahun ajaran ini. Seperti tempoh hari yang sudah kami sampaikan ketika uh, open mind atau sigi sakti kita pada awal semester ini sudah sampaikan kepada ayah bunda semua bahwa uh, mulai bulan September ini kita akan coba merapihkan portofolio bakat dari anak-anak kita. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu ayah bunda SD 1 sampai SD 6 atau SD 2 sampai SD 6 sudah duluan bergabung. Di akhir semester Bapak Ibu Ayah Bunda semua menerima ada dua bentuk laporan perkembangan eh, pendidikan di Sekolah Alam Bukit Tinggi. Satu ada rapor deskripsi, yang kedua ada rapor angka, yang ketiga maaf satu lagi saya lupa. Yang ketiga adalah rapor bakat. Nah, bagi Ayah Bunda ikuti bergabung di Sekolah Bukit Tinggi dari tahun pertama, tentu sudah mengalami atau merasakan ada beberapa perbaikan-perbaikan yang kami lakukan dalam bidang atau dalam hal bagaimana kami melaporkan hasil observasi bakat yang kami sampaikan kepada ayah bunda semua. Di awal-awal dulu memang namanya kita sama-sama belajar, kami juga baru belajar,
dengan sedikitnya ilmu yang kami dapatkan, kemudian seiring berjalannya waktu, semakin banyak referensi, eh, semakin waktu kami mencoba untuk memudahkan ayah bunda semua dalam memahami bentuk laporan yang kami sajikan. Mungkin di awal-awal dahulu mungkin agak tebal, mungkin beberapa lembar dan agak susah dipahami. Terus kemudian eh, tahun ke tahun kita coba sederhanakan sehingga apa yang kami sajikan mudah untuk dipahami dan eh, mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Nah, mulai tahun ini kita mencoba sebuah terobosan berkolaborasi dengan sebuah lembaga, AB Home namanya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah familiar, sebuah lembaga pendidikan non formal yang berbasis di Bogor, yang kemudian mempunyai sebuah alat bantu, aplikasi untuk memudahkan kita selaku fasilitator, selaku guru dan juga ayah bunda dalam merangkum kegiatan-kegiatan anak-anak kita di sekolah dalam kemudian dalam sebuah portofolio bakat yang ini lebih sifatnya digital. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan uh, tentang gambaran umum saja, karena nanti di akhir ada penjelasan teknis dan juga saya akan sampaikan kepada ayah bunda semua. Izin saya share screen uh, untuk malam ini. Baik, sosialisasi My Talent. Jadi aplikasinya namanya My Talent. Ini dikembangkan, ini tahun kedua dikembangkan. Uh, Mudah-mudahan ini bisa membantu banyak sekolah dan banyak orang tua dalam mencoba mengcapture istilahnya, mengcapture, menangkap gitu aktivitas-aktivitas potensial yang anak-anak kita miliki. Oke, baik. Sebagai sebuah sekolah alam, kita memang perlu kembali kepada landasan utama kita. Mengapa yang nantinya kita akan sampaikan mengenai bakat, apa korelasinya dengan misi atau mimpi besar dari sekolah alam. Bahwa kita di sekolah alam tidak hanya sekedar membangun sekolah, tapi juga membangun peradaban. Bahwa anak-anak kita nantinya yang kemudian insya Allah kita akan titipkan masa depan uh, Indonesia secara umumnya. Jadi tentu kita sekolah dan juga orang tua punya kontribusi yang penting bagaimana anak-anak kita ini yang kita coba yang kita didik selama ini dan tentu di jenjang pendidikan berikutnya bisa kemudian di masa depannya bisa membangun peradaban-peradaban kecil terlebih dahulu, kemudian mudah-mudahan bisa berdampak ke peradaban yang lebih besar. Tentu dimulai dari dirinya sendiri, kemudian keluarga terdekatnya, kemudian akan berdampak ke lingkungannya, kemudian ke area yang lebih besar. Jadi ini penting kita menyampaikan kembali bahwa alasan kita ini untuk melakukan beberapa program yang ada di sekolah alam memang tujuan atau mimpi besarnya adalah untuk membangun peradaban di masa depan. Oke, baik. Nah, kembali kepada uh, uh, landasan yang tadi itu, bahwa tentu landasan sekolah alam sebagai sebuah gerakan yang tidak hanya membangun sekolah, tapi juga membangun peradaban. Tentu ini juga paralel dengan alasan keberadaan kita di muka bumi. Bahwa sebagai seorang Muslim, sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari, bahwa salah satu um, tujuan penciptaan kita ke muka bumi ini adalah menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, dalam konteks sekolah alam, pemimpin yang seperti apa yang kita mimpikan atau yang kita cita-citakan begitu.
Jadi yang kita mimpikan adalah, yang kita inginkan adalah bahwa kita ingin melahirkan anak-anak atau siswa-siswa kita yang sebagai seorang pemimpin yang mengenal potensi terbaiknya sehingga bisa memberikan karya atau manfaat kepada baik itu pada diri sendiri, keluarga dan juga sekitar atau lingkungannya. Jadi pemimpin yang mengenal potensi itu yang kemudian kita coba kita coba bantu fasilitasi di sekolah alam, baik itu di program SD dan juga di program sekolah menengah. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah bagaimana mengenal potensi, potensi terbaik anak-anak bagaimana? Nah, cara cara untuk mengenal potensinya yaitu dengan memberikan anak-anak kita dengan stimulus. Nah, stimulus itu berupa aktivitas, berupa kegiatan, berupa proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, seperti ayah bunda ketahui bahwa kita di sekolah alam pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas, bahkan di luar sekolah, atau kemudian di luar kota, bahkan di luar provinsi, misalnya untuk di program di SM. Seperti sekarang teman-teman di SM sedang melakukan kegiatan kegiatan jelajah kota di Padang Panjang. Nah itu adalah dalam rangka memberikan stimulus kepada mereka, baik dan juga kepada teman-teman yang ada di sekolah misalnya, baik itu dari SD 1 sampai SD 6, itu SD atau di SM 1 sampai SM 3. Kegiatan yang kita fasilitasi kepada anak-anak itu adalah bentuk dari stimulus, bentuk daripada memantik kira-kira kegiatan yang kita tawarkan, yang anak-anak kita kerjakan, kita ingin lihat dalam bingkai bakat dan keminatan, kecenderungannya di mana, senangnya apa, kemudian tuntasnya yang mana nih yang tuntasnya. Jadi kalau misalnya kita belajar lebih dalam tentang bakat, kalau di sekolah alam itu pendekatannya adalah pemetaan bakat atau dikenal dengan cara snapping. Nah, pendekatan bakat itu kalau di sekolah alam ragam aktivitas yang dikenalkan kepada kita itu kalau dijumlahkan ada sekitar 114 aktivitas yang bisa dikenalkan kepada anak-anak atau ke orang dewasa. Nah, dari 114 aktivitas itu yang kemudian kita coba berikan secara berulang, kemudian secara frekuensinya diperbanyak, kemudian lingkungannya diragamkan. Nah, sehingga kita mudah-mudahan bisa melihat kecenderungan arah minat dan bakat dari anak-anak kita. Nah, kemudian dari aktivitas yang kita sudah lakukan di sekolah itu memang harus diikat dengan namanya portofolio. Nah, kalau selama ini portofolionya atau bentuk laporannya hanya di akhir tahun dan itu berupa uh, tulisan ya, tulisan narasi gitu kita berikan. Nah, untuk tahun ajaran ini karena kita berkolaborasi dengan lembaga ABOM, maka kita mencoba inovasi baru bahwa portofolio bakat itu sekarang dicoba alihkan kepada bentuknya berupa foto kegiatan. Nah, jadi nanti ada foto kegiatan yang teman-teman kelas lakukan, seperti yang selama ini sudah biasa di-share itu oleh fasilitator kelas. Kemudian ada kegiatan apa, home visit misalnya, atau ada kunjungan edukatif misalnya, di-share di grup kelas. Nah, kalau selama ini share foto atau video misalnya itu hanya jadi dokumen saja. Nah, sekarang dokumen-dokumen yang sudah diberikan selama ini kita akan rangkum ke dalam aplikasi Metal. Nah, gitu. Nah, jadi indikatornya apa? Nah, indikator kegiatan yang kita berikan itu ada 4 sebetulnya. Apakah kegiatan itu menyenangkan untuk anak-anak? Apakah mudah dituntaskan? Apakah bisa memberikan hasil yang terbaik? Atau yang keempat adalah bisa memberikan manfaat. Tapi untuk di bangku sekolah dasar, kita hanya sampai di 2 level saja, di 2 tahapan saja, menyenangkan dan mudah dituntaskan.
Kalau sudah levelnya SM, sekolah menengah, baru kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi 4 indikator ini yang kita akan lihat di sebuah aktivitas kegiatan. Tapi kalau untuk bangku level di sekolah dasar 2 saja, menyenangkan dan mudah dituntaskan. Kemudian kalau untuk SM ditambahkan dengan hasilnya harus baik, excellent. Nah, gitu. Nah, indikator ini yang kemudian nanti kita akan yang selama ini kita lihat, dan nanti juga kita akan coba ini kerjasamakan bersama-sama dengan orang tua. Bagaimana pembagian kolaborasinya seperti apa? Oke, baik. Kemudian, nah kalau selama ini saya sudah sampaikan ke ke tadi ya, bahwa selama ini sekolah menyampaikan bahwa rapor bakat yang diberikan kepada Bapak Ibu semua di akhir semester. Bentuknya tertulis. Kalau yang di tahun ajaran lalu di semester 2 sekitar 1 atau 2 lembar yang diberikan. Nanti ini kan saya share di akhir ya, Bapak Ibu semua. Berikutnya, nah kalau misalnya sebentar, saya coba share yang sebelumnya, yang selama ini kita lakukan, bahwa selama ini yang kita rapor bakatnya seperti seperti ini, rapor bakat yang kita berikan. Ini contohnya dari SD 5 tahun lalu ya. Sekarang sudah kelas 6, Azil. Jadi kalau yang kita biasanya seperti ini rapor yang kita berikan. Bahwa selama 1 semester, teman-teman fasilitator di kelas melakukan observasi kepada anak-anak kita tentang apa peran yang tampak pada semester itu, kemudian aktivitas apa yang eh, yang yang terlihat eh, mudah eh, mudah dikerjakan, tuntas dikerjakan, kemudian menyenangkan bagi mereka. Nah, biasanya kami memberi batasan 10 biasanya, 10 teratas apa. Nah, ini biasanya selama ini yang kita berikan kepada ayah bunda Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini kira-kira. Ini sudah bukan hal yang baru. Nah, untuk sekarang kita akan coba uh, naik tangga gitu ya. Naik tangga bahwa kita ingin ini supaya lebih lebih baik lah, sehingga Bapak Ibu juga ketika melihat portofolio bakat ini menjadi satu dokumen yang penting gitu ya, karena uh, kalau misalnya kita mencermati uh, pilihan-pilihan pendidikan lanjutan yang ada di Indonesia atau di dua Indonesia, bakat sudah menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam dalam seleksi sebuah perguruan tinggi. Nah, untuk mengikatnya memang butuh bukti. Nah, buktinya apa? Buktinya portofolio itu. Nah, jadi maka kita coba menggeser bentuk laporannya kepada laporan berbasis aplikasi. Jadi mulai tahun ajaran ini kita untuk lapor di akhir semester, Bapak Ibu Ayah Bunda hanya akan terima 2 saja, yaitu lapor deskripsi, kemudian juga lapor angka. Kalau portofolionya Bapak Ibu bisa cek langsung di aplikasi nanti, sehingga di akhir semester nanti terlihat utuh begitu. Nah, jadi aplikasi MyTalent ini, ABH MyTalent, ini merangkum semua aktivitas produktif anak-anak dalam satu dokumen. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena ini basisnya adalah berupa foto, berarti nanti foto-foto yang di-share oleh teman-teman fasilitator, Bapak Ibu fasilitator, nanti kita berbagi peran. Ada peran dari Bapak Ibu
untuk menginputnya kepada sistem, ke aplikasi. Nanti saya akan sampaikan bagaimana tahapannya. Kemudian setelah itu portofolio yang nanti Bapak Ibu akan nanti akan coba kita kerjakan sama-sama di input tadi. Nanti ada kategori yang nanti akan dijelaskan. Baik. Nah, seperti itu kira-kira untuk untuk perpindahan portofolio bakat ini. Kalau selama ini kita melakukannya bentuk rapor, maka sekarang kita pindah ke bentuk digital berupa aplikasi. Nah, begitu kurang lebih penjelasan umum di awal tentang aplikasi portofolio bakat. Tahapan kedua, ini akan lebih kepada penjelasan teknis. Nah, jadi apa peran orang tua yang diharapkan dari sekolah terhadap aplikasi ini? Nah, dalam pelaksanaan untuk pelaksanaan penerapan aplikasi ini, kami dari tim fasilitator di sekolah Alam Bukit Tinggi sudah mendapatkan pembekalan berupa coaching dan penjabaran dari kelas ini yang disampaikan langsung oleh Ibu Dina Sarifah selaku founder AB Home. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan hal yang sama, mendapatkan open mind tentang bakat yang lebih utuh dan lebih dalam daripada yang kulit-kulit yang saya sampaikan tadi, supaya kita memiliki kesamaan cara pandang terhadap anak mengenai bakat dan minatnya. Nah, kemudian nanti di tahapan berikutnya akan jelaskan juga mengenai penjelasan teknis untuk pengisian data di aplikasi. Nah, apa yang tahapan sekarang yang diharapkan kepada ayah bunda semua, bahwa kita selaku selaku peserta program ini diberikan waktu untuk membuat akun My Talent masing-masing. Jadi ada batas waktu dari tanggal 2 hingga tanggal 13 September tahun 2024. Jadi masing-masing anak akan punya satu akun. Kami pun begitu. Masing-masing fasilitator akan punya satu akun untuk melihat data-data yang anak-anak kita miliki. Jadi Bapak Ibu tolong siapkan satu email untuk anaknya. Kalau ada yang belum yang bisa pakai email sendiri atau nanti dibuatkan email untuk Ananda, silahkan dibuat email itu, kemudian satu email untuk satu anak. Kalau misalnya ayah bunda ada memiliki dua anak atau tiga gitu bersaudara ada 2 atau 3 email yang harus disiapkan. Jadi ini waktunya dari tanggal 2 September hingga tanggal 13 September. Jadi ini harus disiapkan untuk tahapan awal. Jadi pembuatan akun, ayah bunda silahkan menyiapkan sebuah email untuk untuk Ananda. Kemudian email ini yang kita gunakan dalam registrasi akun My Talent. Oke. Itu ya. Yang kedua, nah setelah Bapak Ibu maaf saya kembalikan lagi. Setelah membuat email tadi, maka nanti akan kami sertakan alamat atau link untuk pendaftaran. Jadi emailnya diregistrasikan, kemudian lengkapi data-datanya, nama, kemudian ada email, kemudian asal sekolah. Setelah itu nanti notifikasinya ke email yang didaftarkan. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, silahkan cek emailnya, kemudian klik aktivasi yang ada di situ. Nah, kalau sudah, berarti menunggu approve dari tim AB Home. Begitu.
Jadi mudah saja sebetulnya membuat email, kemudian mengisi data, nama, kemudian sertakan emailnya. Setelah itu cek kembali emailnya di Gmail gitu atau email apa yang terdaftar. Kemudian ada email yang masuk, diklik tautan yang diberikan. Nah, mengklik tautan itu berarti itu mengkonfirmasi mengkonfirmasi proses registrasi. Nah, begitu. Nah, kalau sudah berarti tinggal menunggu konfirmasi dari tim AB Home. Nah, kalau sudah nanti kalau sudah oke, nanti akan kami beritahu bahwa akun yang terdaftar atas nama lembaga sekolah Bukit Tinggi semua. Begitu. Nah, itu tahapan awal. Jadi ini yang diminta kepada ayah bunda semua untuk bisa membuat email untuk anak-anak, kemudian melakukan registrasi. Kemudian tahapan kedua, setelah itu nanti pada tanggal 14 September, pada hari Sabtu, kita semua, para orang tua, akan mendapatkan open mind and coaching dari Budina Syarifah tentang bakat dan aplikasi My Talent ini melalui Zoom. Jadi mohon diluangkan waktunya pada tanggal 14 September di Sabtu pekan depan untuk sama-sama kita mengikuti sesi Zoom ini supaya lebih kita lebih lebih kuat gitu, lebih lebih padu dalam sama-sama bagaimana kita memaksimalkan penggunaan aplikasi ini dalam rangka mengcapture atau kecenderungan bakat dan minat anak-anak. Nah, ini open mind yang pertama. Ini open mind secara umum tentang bakat dan juga tentang aplikasi. Kemudian ada permain kedua, ada coaching kedua. Nah, ini tanggal 17 September malam hari 19.30 sampai 21. Nah, ini teknis bagaimana menginput kemudian apa saja yang harus di, di, dipilih begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tahapan yang kedua jarak 3 hari di hari tanggal 17. Nah, ini kita bersama-sama untuk mengikuti sesi teknisnya pengisian. Nah, poin plusnya apa? Nah, poin plusnya adalah program ini kita semua, Bapak Ibu semua, Ayah Bunda semua, akan mendapatkan sesi parenting bersama Ibu Dina Syarifah setiap bulan. Jadi pada minggu ketiga setiap bulan, sama-sama mengikuti parenting mengenai bakat. Kemudian nanti jika misalnya ada temuan atau ada kendala, nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, ini dilakukan setiap bulan selama tahun ajaran ini. Jadi kita mendapatkan benefit lainnya bahwa tidak hanya kita sekedar input data saja begitu, Bapak Ibu, tapi juga kita semua ada sesi penguatan bakat dari Ibu Dinas. Di itu sesi atau itu itu benefit yang kita bisa dapatkan gitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu kira-kira secara umum aplikasi penjelasan dari aplikasi ini. Nah, jika Ayah Bunda atau Bapak Ibu ada pertanyaan atau masih masih belum belum begitu memahami teknis yang tadi disampaikan, bisa menghubungi Bu Yulia atau Bu Husni. Insya Allah kami akan support Bapak Ibu dalam proses registrasi akun MyTalent masing-masing. Begitu kira-kira Bu Yulia secara gambaran umum tentang aplikasi MyTalent, kemudian tahapan-tahapan yang nanti kita bisa sama-sama lakukan dari orang tua dan juga di sekolah. Oke, demikian Baik. William untuk sementara. Ya, baik Pak Anto, terima kasih atas waktunya Pak Anto sudah menjelaskan tentang pengenalan eh, eh,
portofolio bakat dari AB Home. Baik Ayah Bunda, mungkin begitu gambarannya Ayah Bunda. Bu Yulia ringkas kembali untuk tahapan-tahapan pembuatan akun dan segala macamnya mengenai portofolio bakat ini. Jadi mulai besok sampai tanggal 13 September, Ayah Bunda sudah mulai melakukan pembuatan akun. Jadi untuk satu anak ya satu anak satu akun atau satu email gitu Ayah Bunda. Jadi kalau Ayah Bunda memiliki tiga anak di Sakti, jadi tiga juga akun emailnya gitu Ayah Bunda. Boleh memakai akun Bunda, pinjam email Bunda atau email Ayah atau email Nenek atau Ayah Bunda juga langsung membuatkan email untuk anak-anaknya begitu Ayah Bunda. Jadi setelah nanti pembuatan akun, setelah sudah diregistrasi, Ayah Bunda akan melakukan coaching bersama Ibu Dina nantinya tentang tahapan dan proses bagaimana yang harus Ayah Bunda lakukan untuk nantinya eh, pembuat apa mengupload foto dan sebagainya nanti di aplikasi nanti akan dijelaskan eh, melalui via Zoom dengan Budina itu pada tanggal 14 September jam 10 sampai jam 11.30 Ayah Bunda. Setelah itu dilakukan Zoom kedua pada tanggal 17 September, mohon maaf, 17 September jam 19.30 sampai 21. Begitu Ayah Bunda. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan ada eh, Zoom bersama Ibu Dinanya langsung. Baik Ayah Bunda, karena waktu kita masih eh, ada beberapa menit lagi, boleh untuk Ayah Bunda yang ingin bertanya, kita batasi 3 pertanyaan dulu. Seandainya waktunya masih ada, boleh kita tambahkan jika Ayah Bunda masih ada yang bertanya. Silahkan Ayah Bunda eh, boleh bertanya melalui secara langsung atau melalui komentar di Zoom kita. Silahkan Ayah Bunda. Baik, Bu Yulia, ini ada pertanyaan dari di kolom chat dulu, Bu Yulia. Ya boleh Pak Anto. Ya, Mungkin Bu ini Yulia bantu bacakan ya Pak Anto. Atau Pak Anto saja Pak Anto. ya, sama-sama dibaca. Jadi ini dari ini untuk mendapatkan email ini di mana Pak Ato, apakah harus download dulu aplikasinya atau Baik, bagaimana? Baik, Oke. nah, baik Bapak Ibu, saya akan share screen ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan bikin apa? baik. eh, Assalamualaikum, Bu Yulia. Eh, ya sebentar Pak Anto. Ya Pak Aziz nih yang bertanya ini. Iya. Apa Pak boleh Pak? Oke, mungkin jaringan lagi putus-putus. Untuk Pak Aziz, kita lanjutkan Pak Anto. baik, ya. Jadi aplikasi Meteran ini memang berbasis web Bapak Ibu. Jadi ini contoh akun saya. Jadi setelah diregistrasi, nanti kita tampilan seperti ini. Jadi masing-masing anak kita akan dapat apa? Akan masing-masing orang tua yang misalnya ada punya anak lebih dari satu, dua atau tiga, eh, akan punya 3 akun begitu ya. Jadi kira-kira ini seperti ini. Jadi ini sebetulnya ini apa? Budina yang akan menyampaikan, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi kira-kira nanti seperti ini bentuknya berbasis apa web. Kemudian nanti di sini ada menu-menunya. Kemudian nanti ada uh, stimulasi apa yang diberikan. Nah ini berarti di sini yang menjadi tugas kita selaku fasilitator dan orang tua. Kira-kira di sini Bapak Ibu semua. Jadi karena ini konteksnya adalah pemetaan bakat talent mapping. Jadi kalau di talent mapping itu uh, untuk aktivitas itu dibagi menjadi 7 area, tujuh tujuh bagian gitu ya. Jadi di sini ada masing-masing ada bagian thinking dan reasoning, kemudian ada generating idea,
kemudian ada headman, ada networking, servicing, elementary, kemudian ada technical. Nah, di masing-masing ini sudah ada kegiatan yang difasilitasi atau dilakukan di sekolah. Jadi, nah, misalnya ini ya, nah misalnya ini ada jelajah wilayah di kelas SM 1, 2, 3 sekarang. Nah, berarti um, dari fasilnya akan share itu di WA group masing-masing. Nah, itu. Kalau selama ini itu hanya jadi dokumen saja, tidak kita olah, tidak kita manfaatkan. Tapi ini kita coba manfaatkan. Jadi apa kira-kira tugas orang tua apa ya? Nah, para orang tua adalah setelah fotonya diterima, silakan masuk ke akun, kemudian oh ternyata jelajah, berarti kita klik di sini, di klik membuat program, maaf, diklik jelajah wilayah, kemudian nanti di sini sudah terlihat penggambaran secara umum apa itu. Kemudian nanti Bapak Ibu nanti silahkan masukkan di sini dan nanti berikan penilaian dari aktivitas ini. Nah, yang pentingnya di situ teman Bapak Ibu semua. Kita sebetulnya punya mimpi, punya keinginan bahwa ada proses komunikasi keterlibatan dari ayah bunda kepada aktivitas anak-anak. Nah, jadi ketika aktivitasnya sudah dilakukan, maka peran ayah bunda adalah melakukan komunikasi dengan si anak, dengan anak kita untuk bertanya tentang feedback kegiatan yang dilakukan. Apakah bagi mereka itu menyenangkan untuk dilakukan? Yang kedua, apakah itu tuntas dilakukan? Nah, kalau untuk SM baru yang ketiga, apakah hasilnya bagus tidak ya kira-kira? Nah, nanti dari hasil diskusi ini, obrolan dari ayah bunda kepada anaknya, nah nanti baru diberikan diberikan penilaiannya. Ada penilaian 1 hingga 5 di situ. Jadi itu penilaiannya diberikan kepada ayah bunda masing-masing. Nah, kemudian diklik submit sudah selesai. Jadi kita seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu yang kemudian kita mintakan feedbacknya dari anak. Tapi ini yang memberikan, kalau selama ini feedback yang kita lakukan hanya dari kacamata guru yang kita berikan di akhir semester, sekarang feedbacknya anak yang berikan langsung, tapi yang bertanyanya orang tua, yang bertanyanya ayah bunda. Kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah tadi itu menyenangkan nggak sih bagi kalian gitu misalnya? Atau seru nggak sih? Atau itu tuntas nggak? Cookingnya tuntas nggak di sekolah tadi? Nah, tuntas bun. Terus enak nggak tadi masaknya misalnya? Oh enak misalnya. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau misalnya ternyata feedbacknya, kemudian dari itu ayah bunda memberikan penilaian di situ, scoring di situ. 1 sampai 5, rentangnya berapa? 4 kah, 5 kah, 3 kah? Gimana kalau misalnya anaknya ternyata uh, tidak tidak dia tidak enjoy melakukannya, misalnya masak misalnya, ya enggak apa-apa, misalnya enggak seru masaknya, bosan misalnya. Nah itu feedback dari si anak. Kemudian Bapak Ibu silakan berikan penilaiannya apa adanya saja, fair saja. Misalnya enggak suka atau kurang diminati, ya berarti berikan skornya 1 atau 2 misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Kita tidak melihat skornya sebetulnya teman Bapak Ibu semua, tapi kita ingin melihat feedbacknya. Nah nanti feedback ini yang terkumpul di akhir semester yang menjadi portofolio. Berarti anak si A, misalnya si Akil misalnya, Akil berarti nanti di akhir semester sudah nampak. Oh ternyata yang kegiatan yang dia senangi ini ya, ada listnya. Kemudian yang dia mudah tuntaskan ini ternyata. Nah itu yang memudahkan kita selaku orang dewasa melihat kecenderungan minat, keminatannya. Begitu kira-kira. Jadi ini basisnya adalah web.
tidak harus di download di Play Store. Nanti Bapak Ibu silahkan ketik di Google Chrome, nanti disimpan linknya nanti supaya mudah masuk ke akun ini. Itu penjelasannya. Tadi memang di skip menjelaskan ini teknisnya gimana, apakah basis web atau aplikasi di Play Store misalnya. Jadi kira seperti ini. Nah, kelas bakat nantinya ini sudah tergambar di sini, sudah nampak di sini informasinya. Jadi kelas bakat kita nanti bersama-sama dengan Budina nantinya kelas parentingnya tentang bakat nanti di 20 September di 2023 online via Zoom. Kemudian nanti akan di akun kami selaku Fasil seperti ini tampilannya kira-kira. Nanti akan nampak pesertanya siapa, daftar pesertanya gitu. Nanti di akun orang tua akan kurang lebih akan seperti ini kurang lebih ya. Tapi ada beberapa item yang tidak bisa diakses gitu. Itu kira-kira untuk pertanyaan Bunda Eva ya di kolom chat tadi. Oke, ada yang raise hand Bu Yulia? Bu Yulia, ada yang angkat tangan? Silakan diberikan kesempatan Bu Yulia. Baik Pak Anto, mungkin itu pertanyaan dari Bunda yang menanyakan tentang di mana kita harus membuat emailnya. Jadi tidak perlu tidak di aplikasi, tetapi langsung saja di web begitu. Bisa buka di Google gitu Ayah Bunda. Terus ada lagi yang mau bertanya nih Pak Anto, link untuk registrasi bisa di-share nggak? Ya. Silakan Pak Anto. Baik, untuk link registrasi supaya ini lebih nyaman diakses nanti setelah kita menuntaskan pertemuan ini, kami akan bantu share di WA group masing-masing kelas untuk bisa diakses. Kemudian kalau misalnya Ayah Bunda lapang waktunya malam ini, mungkin bisa dibantu menyelesaikannya di malam ini gitu ya. Ini saya stop share dulu ya. Supaya saya juga akan coba share di kolom chat ya Bapak Ibu. Memudahkan juga. Nanti juga akan kami share di WA group masing-masing kelas. Ya. Menyambung juga nih Pak Anto, mungkin hampir sama Bapak Ibu yang mana tadi ya? Bapak Ibu jadwal. Nah, jadwal yang ditetapkan tadi boleh nanti kita dikirimkan melalui WA begitu. Mungkin nanti jadwal dan link registrasinya akan disampaikan atau dikirimkan lewat WA grup masing-masing kelas mungkin Ayah Bunda. Setelah ini nanti ditunggu ya Ayah Bunda. Saya akan share ya. Saya sudah share di di kolom komentar. Boleh diklik gitu. Dan pastikan Bapak Ibu ya Bunda semua pastikan emailnya ya. Emailnya kalau saya sih emailnya saya buatkan saja email khusus untuk anak-anak. Satu biar nggak nyampur gitu. Walaupun ini fungsinya hanya sebagai ini saja. Fungsinya hanya sebagai untuk mengklik tautan saja sebetulnya. Apakah nanti portofolio ini bentuk PDF-nya akan terkirim ke email, bisa saja. Gitu. Tapi untuk sekarang kebutuhannya adalah untuk proses aktivasi akun. Nah, itu yang penting. Boleh dia email Ayah Bunda pribadi atau dibuatkan email untuk anak juga enggak apa-apa, silakan. Oke. Baik Ayah Bunda, mungkin masih ada yang mau bertanya. Dipersilakan untuk Ayah Bunda. Jadi sambil menunggu ya Bu Yulia. Lanjutkan Pak. Iya. Ya, sambil menunggu. Iya. Silakan Pak Anto. Ayah Bunda
mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan ini ya, karena ini bagi kita di apa bagi kita di lembaga sekolah sebetulnya ini sebuah tahapan yang lebih baik dari bentuk pelaporan yang selama ini kita lakukan. Kita bertahap mencoba ini salah satu yang digitalisasi yang kita coba. Karena tidak semua sekolah alam khususnya ya yang bekerja sama dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, memang ada batasannya gitu per tahun. Cuman ini tahun kedua, mudah-mudahan kita semua bisa bisa maksimalkan. Nah, ini tahun pertama kita coba, mudah-mudahan harapannya memang ini bisa maksimal kita pakai sehingga kita selaku orang tua di akhir semester atau tahun ajaran ada sesuatu yang dokumen anak yang bisa kita simpan, yang kita bisa pergunakan nantinya, dan itu tervalidasi secara visual, maksudnya secara dokumen foto, kemudian feedback yang anak berikan. Kalau selama ini raport yang Bapak Ibu fasilitator berikan tentang observasi bakat selama 1 semester, memang dari kacamata fasilitator saja, tidak bertanya nih ke teman-teman kecil tentang aktivitas yang dikerjakan. Tapi kalau misalnya ada feedback yang diberikan, anaknya juga memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan, ini tentu lebih baik. Nah, kalau selama ini kita observasi, kita lihat tanda-tanda yang ada, misalnya kalau dia senang dan senang itu tentang sebuah kegiatan, nampak biasanya dari binar matanya nampak. Kemudian dari bahasa tubuhnya nampak. Dari kecepatan penyelesaiannya nampak. Nah, itu yang kami itu yang kami pakai dari hal-hal yang kami tampak dari si anak tanpa bertanya kepada mereka secara lebih intens proses diskusi gitu ya. Nah, kalau misalnya orang tua yang melakukan proses validasi, melakukan tanya jawab gitu, komunikasi antara ayah atau bunda kepada si anak, tentu ini akan lebih seru, obrolannya akan lebih panjang tentang apakah itu misalnya tentang kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, sehingga komunikasi antara orang tua dan si anak di rumah pun terbangun. Akan banyak turunan komunikasi lainnya gitu. Oh ya, senang ya begitu ya. Oh ya, minggu depan kita ke sini yuk. Teman ayah ada nih yang bisa ini misalnya. Nah, itu akan ke situ. Atau misalnya di mana ya? Di jam gadang atau di mana? Ada event yang sama dengan kesukaan anak kita. Nah, itu bisa ayah bunda bisa bantu di situ untuk lebih meruncingkannya, lebih ditajamkan gitu istilah, kalau bahasa bakatnya ditajamkan. Nah, sehingga itu lebih confirm di anak-anak kita bahwa kecenderungannya, keberminatannya akan sebuah aktivitas itu lebih nampak gitu. Itu Oke, tambahnya. Pak Ya, Anto, Bu Yulia. mungkin ini Mami Farah dari tadi sudah nunjuk tangan, Pak Anto. Oh ya, silakan Bu Fitri. Ya, mohon maaf itu Mami, meninggal Mami. Iya, silakan Bu Fitri. Lanjutkan Mami. Baik Bu Yulia, suaranya terdengar Bu Yulia? Terdengar Nah, Mami? jelas Bu, jelas. Oke. Gini Pak Anto, Bu Yulia, tadi kan ada email ya. Setiap anak kita punya email gitu. Saya mau nanya, rasanya anak-anak kita ini punya akun belajar. Apa itu nggak bisa dipakai? Boleh Bu, boleh. Oh iya, Boleh Mami? masalahnya akun belajarnya belum ada diserahkan dari sekolah Oh gitu iya. loh. Nah, Iya, jadi kan daripada kita buat email orang tua susah nih Pak, ya. mendingan mungkin bisa email akun belajar itu aja yang kita gunakan gitu. Karena kan
kalau untuk di sebidang pendidikan kan agak lebih luas kita menggunakan akun Ya, belajar gitu loh. ya, ya. Jadi kan orang tua rasanya yang di di SD rasanya yang SD itu semua umumnya udah punya. Tinggal kita Iya, mengaktifkan saja lagi. Jadi kan orang tua nggak pusing lagi nih buat email gitu, sudah ada iya, gitu. Iya, bisa, bisa. sarannya sih gitu aja Pak, pakai email. Baik, Terima kasih Pak Anto, Bu Yulia. baik Bu Fitri, baik. Nah, baik. Itu bisa bisa apa? Bisa kita jadikan opsi. Nanti kami akan apa? Akan sampaikan ke Ibu Alin selaku Operator. admin, gitu Iya, ya, Bu Alin. operator gitu ya untuk bisa aktifkan. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala, nanti kami akan berkabar ke Bapak Ibu semua di WA Group tentang penggunaan akun yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan. Oke. Oh, Bapak Ibu, beberapa menit lagi kita tinggal. Yuda, orang tunjuk tangan dari tadi mau bertanya, Bunda, sebelum kita tutup. Ica nih nunjuk tangan dari tadi. Mungkin orang tua Ica mau bertanya, silahkan Bunda. Oh enggak nih kayaknya ya Bantu. Oke, eh, sebentar. Untuk Ayah Bunda, kita tunggu satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak Anto. Boleh, boleh. Ya, Kita kita tunggu satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ya, langsung kita tutup karena menimbang waktu gitu Ayah Bunda. Silahkan Ayah Bunda. ya, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada Bu Yulia at- selaku PIC My Talent di program SD dan Bu Husni di program SM. Atau misalnya ke WA ke apa ke fasil kelas juga silahkan sampaikan, nanti itu diteruskan kepada Bu Yulia atau Bu Husni. Saya juga Oke. sudah share juga apa namanya eh, tahapannya. Nanti lengkapnya akan di-share di WA grup kelas masing-masing. Kita tunggu sampai jam 20, Bu Yulia. Ya, Pak Anto boleh. Bu Yulia, boleh? Oh, silahkan Bunda. Ini bundanya Hafiz. Silakan Assalamualaikum. Bun. Assalamualaikum Bu Yulia, Pak Anto. Assalamualaikum Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariza. Ini Bunda udah coba daftar email. Iya, Terus ini berapa lama kita dapatkan email apa konfirmasi dari email konfirmasinya lagi Pak Anto? oke. Nah, email konfirmasinya biar itu apa sepanjang jam kerja Bu Mariza. Jadi di siang hari. Jadi kita lakukan misalnya malam ini, nanti diaktifasi untuk pemberitahuannya di siang biasanya di apa di jam kerja. Nah, tapi apa namanya? Dicoba dulu, mudah-mudahan siapa tahu nanti apa di akun di email masing-masing ada konfirmasi, karena eh, dari daftar peserta yang kita dapatkan ada sekitar hampir 20 sekolah yang melakukan proses registrasi di minggu-minggu ini. Jika satu sekolah misalnya 100 orang tua saja, sudah ribuan yang harus mereka tuntaskan. Jadi mudah-mudahan kita dalam antrian untuk aktivasi akun. Jadi jika misalnya belum
tidak malam ini, mudah-mudahan di besok di waktu jam kerja itu sudah, mudah-mudahan sudah bisa Bu Meriza. Tapi kita akan sampaikan progres kepada tim ABHM sendiri bahwa kita di Sakti di Sekolah Bukit Tinggi sudah masuk proses registrasi akun peserta. eh, Mohon dibantu untuk bisa aktivasi secepatnya gitu. Gitu Bu Meriza. Pak Anto, jadi nanti kan ini didaftarkan. Terus Ya, nanti di sekolah ada data, berarti ada data email teman-teman Sakti ini nanti supaya tahu ini memang ini dari anak-anak Sakti, terus ada ini dari sekolah lain gitu, Pak Anto. tunggu tunggu. Boleh diulang Bu Meriza? Kan seperti ini, jadi kan kita ada daftar. Iya, Jadi di tadi kan Bunda lihat kan daftarnya cuman masukkan nama, terus email, terus tanggal iya, lahir, terus klik daftar. iya, Di betul. situ kan belum ada di situ dia minta keterangan sekolahnya berasal dari mana gitu. Iya, iya. Jadi nanti kalau di Sakti sendiri, apakah Hmm, kita di data apa saja iya, email dari teman-teman Sakti kita ini supaya iya. tahu Hmm, sekolah di tapi ini apa ya operator lah operator iya, Sakti Pak. ini email teman-teman Sakti Iya. gitu. Oke, paham. Nah, jadi eh, di akhir Agustus kami sudah mengirimkan data anak sebetulnya. Jadi baik itu nama, kelas, dan data yang dibutuhkan. Jadi nanti ketika email itu masuk, tentu ada verifikasi dari tim AB Home bahwa email ini atau nama anak ini memang ada di data yang sudah kita berikan. Oh, Ya, jadi ini khawatirnya ada double ini ya Bu Melisa, bisa bisa bocor keluar gitu ya. Bisa dari eksternal Sakti, bisa iya, ini gitu ya. maksudnya gitu nanti apa ini karena dia tidak ada nama daftar di daftar itu tidak ada nama sekolahnya takutnya ini anak sekolahnya di mana gitu. Oke. Takut nyasar maksudnya Pak Anto. Nah, Oh ya iya, iya. seperti itu. Insya Allah tidak, insya Allah tidak. Jadi prosesnya nanti diaktifasi akun sebetulnya. Jadi cek email, kemudian Ya, Pak. nanti setelah dicek diaktifasi email yang masuk, maka itu tahapannya di sana. Lihat tahapannya di situ. Jadi aktifasi Mm-mm. akun di email yang di email yang Nggak bisa. Iya. itu Bu Meriza. Iya. Berarti sementara menunggu saja dulu ya Pak Anto. Iya, betul. Kemudian kalau misalnya di kita apa namanya kita cek gitu ya eh, link tadi sebentar. Kalau misalnya Bapak Ibu salah salah klik misalnya, kemudian muncul halaman eh, apa eh, apa namanya ya, ada tampilan belum bisa masuk karena harus registrasi membayar dulu. Nah itu diabaikan saja ya. Gitu ya. Karena itu untuk umum, untuk umum kita karena sudah ada MOU dan sudah beberapa persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan administrasi sudah kita selesaikan, maka itu diabaikan saja. Karena nanti kalau sudah terverifikasi oleh tim AB Home, maka akan langsung masuk ke halaman dashboard masing-masing. Pak Anto, satu Ya, lagi Pak Anto, boleh Pak Anto. iya silakan Bu Melisa. Jadi nanti kita mantau, berarti kan kita sebagai orang tua nih mau lihat Ya, anak-anaknya, berarti kita masuk dari akun anak. eh, anak ini Iya, betul. melihat apa portofolionya gitu. Iya, betul. Iya, di akun anak. Berarti
ada untuk si Ade, ada untuk Bang Hafiz berarti. Bisa dipantau di situ. Dan teman-teman guru, teman-teman fasilitator juga akan pantau jika misalnya di akhir pekan atau di akhir pekan kalau ternyata hasil share foto kita, foto kegiatan ternyata belum ayah bunda upload di akun masing-masing, nah kami akan mengingatkan untuk bisa upload. Tapi kami tidak punya akses untuk upload ya. Nah, jadi yang punya aksesnya ya orang tua untuk upload. Kami hanya memantau saja. Iya, mantau saja. Jadi memang sebetulnya ini dituntut itu keterlibatan dari ayah bunda semua untuk bisa bantu melengkapi portofolio anak kita masing-masing. Jadi kami pun tidak bisa untuk menginput, hanya kami bisa memantau saja. Memantau, kami ingatkan, dan foto-foto yang kami share atau data-data yang ada di di aplikasi ini, misalnya kegiatannya sudah lewat 3 bulan, maka tidak bisa diupload lagi gitu di akunnya. Jadi misalnya ada kegiatan misalnya SM2 sekarang udah Hafiz jelajah kota ke Padang Panjang. Kemudian Bunda lupa upload. Nah, itu batasnya 3 bulan. Lewat dari situ sistemnya tidak bisa terima uploadannya gitu. Jadi diminta ayah bunda untuk tidak menunggu jeda waktu yang terlalu lama untuk upload di masing-masing akun. Itu Bu Melisa. Ini kan kita baru punya aplikasi AB Home ini, portofolio ini Pak Anto. Tapi kegiatan kita yang lama nggak bisa di dimasukkan. Iya. Oke, ya. Bisa lah ya dimasukkan. Nah, itu juga pertanyaan kemarin ada ketika kita sesi coaching dengan Bu Dina juga disampaikan. Bisa nggak sih yang lama-lama dimasukkan? Nah, nanti pertanyaan sama boleh Bu Melisa sampaikan di sesi coaching dengan Bu Dina nantinya pada 14 September ya. biar lebih menarik gitu ya. Nah, tapi harapannya ini ini kan sebuah awal yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mudah-mudahan bisa konsisten, kemudian bisa komitmen, ini kita melangkah ke depan sama-sama gitu. Jadi mudah-mudahan yang ke depan saja Bu Melisa. Kalau misalnya boleh nggak sih yang ke belakang? Nah, kemarin saya lupa jawabannya. Boleh nggak sih misalnya 2 bulan lalu atau misalnya yang hari ini yang jelajah kota boleh nggak dimasukkan? Nah, nanti kita bisa tanya tuh Bu Melisa dengan Bu Dina nanti. Boleh nggak ya? Bang Hafiz yang hari ini atau Bang Hafiz yang 2 minggu lalu yang perak silat boleh nggak dimasukkan? Kan sudah selesai tuh. Nah, nanti kita coba tanya ya. Bisa nggak ya kalau yang sudah dimasukkan data sebelum aplikasi ini kick off di Sakti. Ini kan kita belum kick off nih, belum semua akun teraktivasi gitu ya. Belum resmi kita launching. Kalau semuanya sudah punya akun, berarti kita sudah launching, kita bisa input. Nah, boleh nggak yang bulan lalu kita masukkan? Boleh nggak? Itu nanti pertanyaan yang kita simpan ya. Kita simpan, nanti kita coba tanya. Kalau Bu Meriza tanya ke saya juga nggak bisa memastikan jawabannya. Nanti salah nanti. Nanti diiyakan, ternyata nggak bisa. gitu. Itu Bu Baik, Pak Meriza. Anto. Terima kasih Pak Anto, biar kita Terima kasih simpan banyak Bu Meriza. selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Bu Meriza. Terima kasih Bunda Hafiz dan Syakira eh, untuk pertanyaannya. Ini satu lagi di kolom chat baru datang Pak Anto. Mohon maaf telat bergabung. Di mana kita dapatkan link untuk registrasinya? Oke, baik Bunda, Ayah Bunda, mungkin untuk linknya nanti akan disebar kembali di grup kelas masing-masing Ayah Bunda. Atau kalau Ayah Bunda mau sekarang mungkin bisa scroll ke atas. Kalau telat masuk bisa dilihat ke atas tuh, Pak Anto? Ya, Enggak ya? ya Oke. ini barusan di copy paste lagi Bu di kolom komentar. Oke. Boleh diklik ke itu mytalent.abhome.education. Register di situ, lengkapi data-datanya.
Kemudian nanti nanti ada email yang masuk di email yang sudah daftarkan, nanti diklik aktivasinya. Kemudian nanti menunggu tim update home untuk verifikasi, menyesuaikan data email yang masuk dengan data yang sudah kami kirimkan. Begitu. Oke. Baik, Ayah Bunda, mungkin itu saja dulu untuk pengenalan portofolio bakat dari AB Home, Ayah Bunda. Untuk pertanyaan Ayah Bunda yang belum terjawab, mungkin bisa kita lanjutkan atau bisa langsung Ayah Bunda tanyakan ke Ibu Dinanya di Zoom bersama Bu Dina di tanggal eh, 29 gitu ya, Pak Anto. Bukan. Untuk Tanggal jadwalnya akan tanggal kembali di 14. tanggal Di 14 ya, Tante. Oh 14 iya, di tanggal Sabtu. 14 dan Ya. 17, mohon maaf ya Bunda. Ya. Ya, mungkin nanti tahapannya akan kembali di-share ke grup kelas masing-masing, mungkin gitu Ayah Bunda. Baik-baik Ayah Bunda, menimbang waktu kita sudah lewat beberapa menit karena antusiasnya kita dan Ayah Bunda dalam portofolio bakat anak-anak kita nantinya gitu ya Ayah Bunda. Baik Ayah Bunda, sekian Zoom kita pada hari ini. Bu Yulia selaku MC, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ucapan atau eh, apa namanya manusia tidak luput dari kesalahan begitu Ayah Bunda. Oke, eh, terima kasih juga kepada Pak Anto telah memberikan dan memaparkan mengenalkan tentang aplikasi AB Home dan eh, portofolio bakat anak-anak kita. Terima kasih juga kepada Pak Ridwan selaku kepala sekolah yang udah hadir dalam Zoom kita hari ini. Eh, Terima kasih juga kepada Bu Husni dan Bapak Ibu guru Fasil yang lainnya di dalam Zoom kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya, Ayah dan Bunda telah terganggu waktu istirahatnya. Mungkin begitu ya, ya Bunda. Jangan kapok lagi untuk ikut Zoom selanjutnya gitu ya, ya Bunda. Terima kasih untuk 64 peserta hari ini. Mungkin begitu ya Pak Anto. Semoga untuk Zoom selanjutnya Ayah Bunda bisa hadir kembali dan bertambah lengkap pesertanya begitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, mungkin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda. Sekian dulu hari ini. Eh, eh, Boleh setelah ini kita eh, matikan Zoom-nya, boleh keluar dari Zoom-nya. Begitu ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Pak Aziz, ada tadi ada apa Pak Aziz? Ya Pak Aziz. Ada yang cerita ya, kayak banyak juga dari tadi apa gitu ya, malah sampai kini ya. Bunda, dia Enggak meninggal. hadir lagi Pak Aziz tadi, Pak Anto. Oh iya. Sepertinya jaringan Pak Aziz mungkin terganggu, Pak Anto. Oke. Terima kasih Ayah Bunda semua, teman-teman Bapak Ibu fasilitator, Pak Ridwan, Bu Husni, Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan ini langkah baik kita dimudahkan. Dan Ayah Bunda semua, sinerginya kita bisa bersinergi dengan baik untuk aplikasi MyTel ini ke depan. Pak Aziz? Tidak ada Pak Aziz. Coba tuh Pak Aziz yang mau disampaikan. Tadi sempat 66 Bu Yulia. Ya, sekarang udah 46. Ya, sudah pamit. Ayo Bunda ada Bisa pamit. di-share videonya di grup kelas Pak Anto biar Oh yang iya, telah siap. gabung bisa Oke. bisa Kita putar stop kembali. dulu. Oke, di stop.